qada'us salah atau qada'us salawat, mengqadha salat-salat yang ditinggalkan. Langsung saja kita kepada pembahasannya. Bisanadil muttasil ila al-musannif qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi ghaziri ulumihi fid dharain amin ila an qala man fatathu adh-dhuhru ila waqtil 'ashr falyusalli adh-dhuhra awwalan thumma al-'asra fa in wajada jama'atan falyusalli al-'ashr thumma yusalli adh-dhuhra ba'dahu fa innal jama'ata bil ada'i aula. Siapa saja yang belum melaksanakan salat zuhur umpamanya, dikatakan di dalam kitab ini, hingga masuklah waktu asar, maka hendaknya ia melakukan salat zuhur itu terlebih dahulu sebelum mengerjakan asar. Itu betapa pentingnya qadha itu, Bapak Ibu. Bapak Ibu terluput waktu zuhur, ya, tunda. Ini tanpa adanya keuzuran ini ya, tunda, kemudian masuklah waktu asar, habis waktu zuhur, ya, masuk waktu asar. Jadi gimana sholat zuhur tadi? Qadha, wajib qadha, ya. Bahkan di dalam kitab ini, di dalam mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i ini, cara pengerjaannya itu yaitu didahulukan sholat zuhur tadi, ya, padahal dah habis waktunya itu, didahulukan sholat zuhur tadi, barulah mengerjakan sholat asar yang ada, yang tunai itu. Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dikatakan fa in wajada jama'atan falyusallil asra summal yusallid dhuhra ba'dahu fa innal jama'ata bil ada'i aula. Namun kalau dia salat berjamaah masuk waktu asar, ini dia belum salat zuhur lagi nih Bapak Ibu, ya, masuk waktu asar, kemudian dia datang ke masjid, ya, pas orang sedang salat asar, maka yang mana didahulukan? Sebaiknya di dalam kitab ini dikatakan salat asar, karena jamaah lebih utama. Setelah itu Pak Ustaz, qadha zuhur tadi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, ini khusus di dalam pembahasan seperti ini Bapak Ibu, ini sholat yang baru, masih hangat-hangat kita tinggalkan Bapak Ibu. Sepakat semua ulama. Semua mazhab fikih yang ada, tanpa terkecuali. Masalah ini Bapak Ibu, yang baru-baru kita tinggalkannya, entah barangkali semalam, 2 hari yang lalu, yang baru-baru kita tinggalkan. Apalagi yang isya tadi malam belum kita kerjakan. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, di dalam masalah ini sekali lagi saya katakan sepakat semua ulama, ya, tanpa terkecuali, wajib qadha. Itu ya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man nasiya salatan aw nama anha fakaffaratuha ay yusalliha idza dzakaraha." Sesiapa yang tertidur kemudian luput salat darinya, au nama, ya, man nasiya itu sesiapa yang terlupa, ya, man nasiya sesiapa yang terlupa kemudian luput waktu salat, au nama atau tertidur, maka fakaffaratuha, tebusannya itu adalah ayyusalliyaha idza zakaraha, hendaklah dia mengerjakan salat itu ketika ia mengingatnya. Aku belum salat zuhur tadi lagi. Maka ketika dia ingat tuh, itulah waktu salat. Tebusannya dia mesti mengerjakan salat itu. Qadha itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, itu yang dikatakan qadha. Maka di dalam hal ini Bapak Ibu masih membahas tentang sholat yang masih baru-baru nih ya, yang kita tinggalkan, yang masih hangat-hangat kita tinggalkan.
Belum masuk kepada pembahasan sholat yang dulu-dulu, yang sudah lama, belum ya. Nah, ini sholat yang baru-baru. Jadi berkata Imam Ibnu Hazm, ini daripada kalangan mazhab Az-Zahiri, ya, di luar 4 mazhab. Ya. Begitu pula Imam Ibnu Taimiyah dan para atba'nya, para pengikutnya. Ya. Mengatakan jelas di dalam hadis ini ya bahwasanya yang wajib mengqadha salat itu adalah orang yang nasia, terlupa, kemudian nama, tertidur. Nah, dua itu jelas dikatakan di dalam hadis itu. Ya, terlupa, tertidur. Maka tebusannya adalah dia mengerjakannya ketika dia mengingatnya. Nah, khusus terlupa dan tertidur. Jadi kalau sengaja kan tak masuk di dalam hadis itu, Pak. Kalau sengaja meninggalkan sholat kan tak masuk di dalam hadis. Tak termasuk di dalam terlupa, tak termasuk di dalam tertidur. Sengaja. Maka dari kalangan mazhab Az-Zahiri, ya, seperti Imam Ibnu Hazm, ya, dia mengatakan tak wajib qadha. Nah, itu yang sengaja. Dan ditambahkan lagi juga dikatakan yang lama-lama, ya, yang dulu-dulu tak terhitung lagi jumlahnya berapa banyak yang ditinggalkan, juga tak wajib qadha. Nah, ini pendapat Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnu Taimiyah dan para pengikut mereka. Pendapat 1-2 orang nih lah. Ulama nih Bapak Ibu, ulama besar juga ini. Jadi sumbernya itu dari 2 orang ini, dari Imam Ibnu Hazm, Imam Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Itu sumbernya dari situ. Jadi kalau ada nanti ustadz datang, ya, menyampaikan kepada Bapak Ibu, tidak wajib qadha salat yang lalu-lalu, yang sudah lama, yang sudah banyak ditinggalkan, tak wajib. Cukup katanya memperbanyak amalan sunnah, memperbanyak salat-salat sunnah. Itu saja. Tentunya bertaubat ya kan dari dosa meninggalkan salat itu, kemudian memperbanyak amalan sunnah, salat-salat sunnah. Cukup itu saja. Kalau mau tahu Bapak Ibu sumbernya, itulah dia dari Imam Ibnu Hazm, ya, dari kalangan mazhab Az-Zahiri, Imam Ibnu Taimiyah dan para pengikutnya. Pendapat 1-2 orang saja. Ya, ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena jelas di dalam hadis tadi, ya, orang yang terlupa dan yang tertidur. Jadi kalau sengaja yang tidak ada di dalam hadis itu, tidak perlu diqadha katanya. Masya Allah. Ya. Adapun ulama yang lain, ini kebanyakan ulama, mayoritas ulama memahami hadis ini Bapak Ibu. Terlupa saja sama tertidur diwajibkan mengqadhanya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apalagi sengaja. Terlupa, tertidur, Rasulullah mewajibkan qadha, apalagi sengaja melupakannya. Sengaja meninggalkannya. Nah, itu tentu terlebih wajib mengqadhanya itu. Segera malahan gitu, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hal ini para ulama, seluruh ulama dari semua mazhab fikih yang ada telah berijma, ya, bahwasanya inna qadha as-salah, sesungguhnya mengqadha salat wajib alal faur, dengan bersegera. Wajib mengqadha salat dengan bersegera, ya, indal jumhur, ya, indal jumhur, ya, menurut kesepakatan para ulama. Nah, ini bahkan dikatakan sepakat a'immatil mazahib, 4 imam mazhab itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya, mengqadha salat itu wajib, ya. Baik mengqadha salat yang baru saja kita tinggalkan, ataupun mengqadha salat yang telah banyak, yang tak terhitung, ya, sejak dari awal baligh, kalau bapak-bapak sejak dari awal balighah, ibu-ibu, ya, tak terhitung lagi itu Bapak Ibu jumlahnya berapa banyak kita tinggalkan, tetap wajib qadha, ya, indal jumhur, menurut kesepakatan ulama 4 mazhab tuh Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, dikatakan di sini bi'uzrin,
au bi ghairi uzrin, baik dengan sebab adanya keuzuran, ya, dia meninggalkan salat itu, ya, ataupun tanpa adanya keuzuran. Nah, tentu meninggalkan salat dengan keuzuran di sini seperti bapak-bapak, ya, ibu-ibu dulu sakit di rumah sakit dirawat sampai seminggu ndak sholat, seminggu ndak sholat, ya kan? Terus gimana tuh Pak Ustadz? Qadha lah, qadha yang seminggu itu qadha. Itu udah jelas tuh Pak, yang masih hangat, ya, yang masih ingat, kan itu lebih disegerakan lagi tuh Pak, ya, Bapak Ibu. Tapi ini khusus ya Bu, untuk kaum hawa, ibu-ibu, kalau keuzurannya itu seperti haid, ya kan, datang bulan, nah yang itu Bu rukhsah, keringanan, ya. Nah, yang itu tidak perlu diqadha. Berapa hari ibu meninggalkan sholat kemarin disebabkan haid datang bulan itu? Ya, saya 5 hari Pak Ustadz. Jadi sholat yang ditinggalkan selama 5 hari itu tak perlu diqadha. Ya, itu keringanan untuk kaum hawa. Adapun sakit tadi itu kalau sembuh nanti qadha. Ya, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun puasa Bu, kalau puasa, ya, datang haid tak boleh puasa, haram berpuasa. Tapi nanti diqadha di hari yang lain, itu puasa. Kalau sholat, ya, ibu tinggalkan sholat dikarenakan haid, tak perlu diqadha sama sekali. Nah, itu, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya jelaskan terlebih dahulu di sini qadha. Qadha itu apa? Barangkali ada yang baru dengar, ya. Barangkali ada yang baru dengar qadha. Qadha itu mengganti, ya, mengganti, membayar, ya, salat yang pernah kita lewatkan waktunya, ya. Salat yang belum kita kerjakan. Mengerjakan salat di luar waktu itu namanya qadha. Ya, dah lewat waktunya kita kerjakan tuh qadha namanya. Ya, kalau di dalam waktu kita ulangi, ya, barangkali umpamanya salat Isya, ya. Selesai salat Isya berjamaah Bapak Ibu sadar, tadi lupa saya berwudu, umpama, ya kan? Terus salat Isya tadi sah enggak? Enggak sah. Mesti diulangi kembali karena masih di dalam waktunya, itu dinamakan i'adah. Ya, i'adah. Tapi kalau ingatnya pagi, udah selesai sholat subuh baru ingat dia, aku sholat Isya tadi malam tuh belum berwudu katanya kan, tetap wajib qadha itu. Tapi itu namanya qadha lagi karena sudah habis waktunya, kan itu. Kalau masih di dalam waktunya, i'adah namanya. Itu sedikitlah saya jelaskan tentang itu. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan sampaikan di sini bagaimana menurut pandangan 4 mazhab. Para ulama-ulama yang terkemuka di dalam 4 mazhab tentang masalah qadha ini Bapak Ibu. Ya. Tadi sudah jelas saya katakan, ya, sepakat, ya, a'immatil madzahib, imam 4 mazhab itu bahwasanya mengqadha salat hukumnya wajib, baik salat yang baru-baru ditinggalkan ataupun yang sudah lama, yang sudah tak terhitung lagi, wajib diqadha. Ya, baik. Pertama coba kita dengarkan perkataan daripada ulama-ulama di kalangan mazhab Imam Hanafi. Imam Hanafi, ya. Baik. Saya nukilkan yang pertama daripada Imam Al-Marghinani. Namanya Burhanuddin Abdul Hasan Ali bin Abi Bakar bin Abdul Jalil Al-Marghinani. Min kubbari fuqaha'il Hanafiyah. Dia adalah daripada ulama yang terkemuka, ulama besar di dalam mazhab Imam Hanafi. Kita dengarkan Hanafi dulu Pak. Apa kata ulama-ulama Hanafi tentang qadha salat itu? Ya. Karena dia imam mazhab yang paling tua. Kita dahulukanlah dia, kita urutkan. Ya, baik. Berkata Imam Al-Marghinani, ya, di dalam kitabnya, wa man fatathu salatun qadaha idza dzakaraha wa qaddamaha ala fardil waqti.
Orang yang terlewat dari mengerjakan salat, maka dia wajib mengqadha salatnya itu ketika dia teringat. Ya. Dan pengerjaannya itu mesti didahulukan salat fardu yang qadha itu daripada yang tunai. Didahulukan tuh Pak, yang kita tinggalkan barusan itu. Ya, daripada yang ada yang tunai. Sama seperti mazhab imam kita, Imam Asy-Syafi'i. Nah, ini Pak Ibu yang dimuliakan Allah. Sekali lagi, orang yang terlewat dari mengerjakan sholat, ya, maka dia wajib mengqadha ketika dia teringat, dan harus didahulukan pengerjaannya itu daripada sholat fardu yang tunai pada waktunya. Dalam kitab Al-Hidayah fi Syarhi Bidayatil Mubtadi, jilid 1 halaman 73. Hanya itu yang penting Mbak, referensi Mbak. Masalah-masalah seperti ini. Jadi kalau orang tak sesuai dengan apa yang kita sampaikan, tak sependapat, tak suka dia, inilah kita hanya menukilkan pendapat daripada alim ulama. Bukan saya berfatwa di sini. Siapa saya bisa berfatwa? Ya, bukan berfatwa. Bukan membuat-buat hukum merekayasa, tidak. Menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh para alim ulama kita. Ya, itu mazhab Hanafi itu Pak. Ya. Kemudian Imam Najim. Imam Najim ini juga adalah salah satu daripada ulama mazhab Hanafi yang terkemuka, yang sangat terkenal sekali. Ya. Beliau mengatakan, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, anna kulla salatin fatat anil waqti ba'da thubuti wujubiha fi fa innahu yulzamu qada'uha sawa'an tarkuha amdan aw sahwan aw bisababi naumin wa sawa'an kanatil fawaitu katsirah aw qalilah. Imam Ibnu Najim masih di dalam kalangan ulama besar di dalam mazhab Imam Hanafi. Beliau berkata bahwasanya tiap-tiap salat yang terlewat waktunya setelah ia diwajibkan ke atasnya, artinya dia wajib sudah mengerjakan salat itu, maka wajib dia mengqadhanya. Setiap salat yang terlewat dari waktunya setelah pasti kewajibannya, maka wajib untuk diqadha. Baik dia meninggalkan dengan sengaja, terlupa ataupun tertidur. Jelas sekali ini Bapak Ibu. Ya, sengaja, terlupa, tertidur. Yang sengaja itu tambahan tuh Bapak Ibu. Itu kias itu. Kias itu. Dalam hadis kan dua aja tadi, lupa, tidur. Mana ada sengaja? Nah Bapak Ibu. Kenapa ulama lebih memahaminya seperti itu? Ya karena tertidur saja, terlupa saja diwajibkan qadha, apalagi sengaja. Tidur itu kan hilang akal tuh Bapak Ibu. Tidak sadar tuh. Terlupa pun sama. Tidak sadar, tidak sengaja. Apalagi sengaja. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian baik jumlah sholat yang ditinggalkan itu banyak. Ya. Dari dulu-dulu awal balighah dia meninggalkan sholat itu, ataupun sedikit yang baru-baru. Itu mazhab Hanafi Bapak Ibu. Baik yang baru-baru ataupun yang lama-lama, yang sudah banyak kita tinggalkan itu. Itu dikatakan di dalam kitab Al-Bahru Ar-Ra'iq, ya, Al-Bahru Ar-Ra'iq, Syarh Al-Kanz Daqaiq, jilid 2 halaman 86. Ya, baik. Itu cukup 2 orang saja Bapak Ibu yang dimuliakan Allah dari ulama terkemuka yang terkenal di dalam mazhab Imam Hanafi. Hanafi itu Bapak Ibu ya. Yang kedua, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mazhab Maliki. Bagaimana pendapat ulama mazhab Maliki ya tentang mengqadha salat ini? Berkata Imam Abdul Bar, saya kutip perkataan daripada Imam Ibnu Abdul Bar ya. Salah satu di antara ulama terkemuka yang terkenal di dalam mazhab Malikiyah. Menuliskan sebagai berikut ya di dalam kitabnya, wa man nasiya salatan ya. Sesiapa yang lupa ya, mengerjakan salat maktubatan yang fardu, siapa yang lupa mengerjakan salat maktubah yang fardu, au nama atau dia tertidur anha kemudian tidak mengerjakannya, fal yusalliha ya, hendaklah dia mengerjakannya iza zakaraha, ketika dia mengingatnya, fadzalika waktuha, dan ketika dia mengingat itulah waktu dia mengerjakan salat itu ya. Itu dikatakan di dalam kitab Al-Kafi
fi Fiqhi Ahli Madinah, jilid 1 halaman 223. Kemudian juga berkata Al-Imam Al-Qarafi, ini ulama-ulama yang terkenal di dalam mazhab Maliki, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Imam Al-Qarafi, salah satu tokoh ulama besar di dalam mazhab Maliki, menuliskan sebagai berikut di dalam kitabnya Al-Faslul Awwalu. Itu bunyinya di dalam kitab beliau, Al-Faslul Awwalu, fasal yang pertama, fil qadai, membahas tentang qada salat, ya. Wa huwa wajibun, yaitu hukumnya adalah wajib, fi kulli mafrudatin, pada tiap-tiap salat yang fardu, lam tuf'al, yang tidak dikerjakan. Nah, itulah termasuk semua itu Bapak Ibu, yang baru, yang lama masuk semuanya. Yang tidak dikerjakan wajib qada. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan di dalam kitab Az-Zakhirah, ya, jilid 2 halaman 380. Kemudian juga berkata salah satu ulama yang terkemuka di dalam mazhab Maliki, Imam Ibnu Juzai Al-Kalbi, ya, salah satu ulama mazhab Malikiyah, ya, menuliskan di dalam kitabnya Al-Qada'u, bermula mengqada salat itu iqa'us shalah. Ini dia menjelaskan tentang qada dulu. Apa itu qada? Qada itu adalah iqa'us shalah ba'da waqtiha, wa huwa wajibun 'alan naim wan nasi ijma'an wa 'alal muta'ammidi. Qada adalah mengerjakan salat setelah lewat waktunya, dan hukumnya wajib, baik bagi orang yang tertidur, terlupa, ataupun yang sengaja. Nah, itu, ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab Al-Qawanin Al-Fiqhiyah, jilid 1 halaman 50. Kemudian yang ketiga, mazhab Imam Asy-Syafi'i. Ini mazhab kita nih Bapak Ibu. Coba dengarkan apa kata ulama-ulama terkemuka di dalam mazhab kita, mazhab Imam Syafi'i. Yang pertama saya nukilkan tentunya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala, ya. Imam An-Nawawi Asy-Syafi'i, ya, salah satu ulama terkemuka, ulama besar, muhakkik terbesar, ya, di dalam mazhab Imam Asy-Syafi'i, menuliskan di dalam kitabnya, apalagi kalau bukan kitab Majmu' Syarah Muhazzab Bapak Ibu, ya. Itulah dia kitab yang paling top Bapak Ibu, Majmu' Syarah Muhazzab itu. Beliau mengatakan di dalam kitab beliau, man lazimahu salatun fafatathu lazimahu qada'uha sawa'un fatat bi'udhrin aw bighairihi, fa in kana fawatuha bi'udhrin kana qada'uha 'ala at-tarahi wa yustahabbu an yaqdiyaha 'alal faur. Kata Imam An-Nawawi, orang yang telah wajib ke atasnya mengerjakan salat namun dia melewatkannya, hendak mengerjakannya, maka wajib atasnya untuk mengqadha salatnya itu, baik terlewatnya salat itu dikarenakan uzur ataupun tanpa keuzuran. Itu sudah saya jelaskan tadi, ya, uzur-uzur yang seperti apa. Bila terlewatnya karena uzur, dia meninggalkan sholat itu dikarenakan keuzuran, boleh dia mengkodonya itu dengan ditunda, ya, artinya boleh ditunda-tunda, tidak perlu buru-buru, tidak perlu bersegera, ya, boleh nanti boleh, ya. Tapi yang perlu digarisbawahi karena dia meninggalkannya karena uzur, itu Pak, ya. Adapun jika dia meninggalkannya tanpa adanya keuzuran, bermalas-malasan, melengah-lengah, akhirnya lewat waktunya, habis waktunya, yang seperti ini Bapak Ibu, alal faur, ya, mesti bersegera Bapak Ibu, mesti bersegera, tidak boleh tunda-tunda nanti-nanti, mesti dia maksimalkan waktunya yang ada, yang luang itu untuk mengqadha salatnya. Jadi kalau Bapak Ibu tidak pernah meninggalkan sholat, ya alhamdulillah, ya kan, sibukkanlah lagi sholat sunnah, apalagi, ya Bapak Ibu, tidak pernah ya meninggalkan sholat, ya. Kami dari kecil Pak Ustadz ditanamkan betul sama orang tua kami Pak Ustadz masalah sholat nih, ya. Tidak pernah kami meninggalkan sholat dari balighah Pak Ustadz. Bagus tuh. Jadi apa lagi? Sibukkanlah dengan sholat nawafil, sholat sunnah, apalagi? Itu lagi diperbanyak tuh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Ini masalahnya sekarang nih, pernah nggak meninggalkan sholat? Bukan pernah lagi Pak Ustadz, sering. Yang kayak gini nih bermasalah nih, yang sering nih. Yang sering ini. Ya. Tentunya di sini yang sering nih Bapak Ibu bukan karena uzur dah Bapak Ibu. Ya.
Memang kebanyakannya yang sering ini dikarenakan kelalaian, kan itu, kesengajaan. Itu. Maka kalau dia meninggalkan salat dikarenakan keuzuran, boleh mengqadanya dengan menunda-nundanya, tidak perlu buru-buru. Adapun meninggalkan salat dikarenakan kesengajaan, malas-malasan, ini mesti disegerakan. Mesti disegerakan. Ya. Tapi yang disebabkan keuzuran tadi, kalau dia bayar cepat qadanya Bapak Ibu, bagus, yustahabbu, dianjurkan itu, lebih bagus. Karena hutang kepada Allah ini terlebih berhak untuk dilunaskan. Nah, itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, baik. Nah, itu siapa yang berbicara seperti itu? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhadzab, ya, jilid 3 halaman 68 ya, yang punya saya itu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, Hambali nanti ya, terakhir kali nanti Hambali. Imam Ahmad bin Hambal nanti terakhir. Ini penjelasannya mesti dipanjang lebarkan sedikit, masalah pendapat mengqadha salat di dalam mazhab Imam Syafi'i ini, ya. Baik. Maka Bapak Ibu, ketika seseorang itu sibuk melaksanakan salat sunnah, padahal dia dulu-dulu sering meninggalkan salat yang fardu, apalagi yang baru-baru hijrah. Maaf, saya bukan merendahkan orang baru hijrah, enggak, ya. Maaf, bukan saya merendahkan, tidak. Ya, bukan pula saya berniat untuk menyusahkan pikirannya, tidak. Ya, kadang kalau sudah berbicara bab qadha ini Bapak Ibu, orang-orang malasnya mendengarkannya, ya Bapak Ibu. Ya, qadha ini ya. Ini bukan saya merendahkan orang-orang yang baru hijrah, tidak. Apalagi baru-baru hijrah. Ya, ini umur dah berapa nih? Umur udah 45 Pak Ustadz. Baru hijrah saya, alhamdulillah dapat hidayah Pak Ustadz, katanya kan. Jadi sejak awal balingmu sampai umur 45 nih, sholat banyak tinggal enggak? Enggak pernah sholat saya do Pak Ustadz. Nih. Pernah juga, tapi ya Jumat aja nih Pak Ustadz. Yang kayak gini nih kayak mana nih Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang seperti ini Bapak Ibu, ya, maaf ini bukan membuat susah, ya, membuat berat pikiran Bapak Ibu, tidak. Haram dia mengerjakan salat sunnah itu. Haram Bapak Ibu mengerjakan salat sunnah itu. Siapa yang bilang haram Pak Ustadz? Masa sholat sunat haram? Nanti ada perkataan ulamanya, ya, yang menyampaikan pendapat itu. Kita hanya menukilkan saja Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ingat ya, kalau banyak meninggalkan sholat dengan sengaja, wajib dia segera mengqadhanya, memaksimalkan waktu yang ada untuk mengqadha salatnya. Ya, jangan melengah-lengah di kedai kopi, ya, nonton TV. Ya, padahal banyak sholat dia yang dia tinggalkan dengan sengaja, dengan malas-malasan waktu-waktu dulu itulah, ya kan? Itu Bapak Ibu. Sebelum mengqadha itu ada lagi Bapak Ibu yang mesti Bapak Ibu perhatikan, yang sangat penting sekali, tobat dulu. Sebelum mengqadha itu yang paling penting sekali tobat dulu. Karena meninggalkan sholat itu dosa besar. Bukan dosa kecil itu. Dosa besar itu. Kalau Bapak Ibu beli kitab kumpulan dosa-dosa besar, ada di dalam itu nanti, entah kitab Zawajir namanya, Al-Kabair, ada dalam itu nanti tarikus sholat. Orang yang meninggalkan sholat. Dosa besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, taubat dulu, itu yang pertama. Jangan tiba-tiba mengqadha aja, enggak betul juga tuh. Taubat dulu. Udah taubat apa belum nih? Dari dosa meninggalkan sholat yang dulu-dulu itu, Maaf kata sebelum hijrahnya lah. Ya, dulu dia ya masih pakai celana lepis koyak-koyak, baju tengkorak. Sekarang sudah pakai baju jubah, kain sarung, gamis koko. Alhamdulillah, ya kan? Tapi pertanyaannya, udah taubat apa belum nih? Jangan hijrah saja, taubat belum. Sholat yang ditinggalkan pun tidak diqadha-qadha, yang fardu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tobat dulu, itu yang pertama itu. Tobat dulu, ya Allah, aku tidak akan lagi meninggalkan sholatku, ya Allah. Aku taubat, ya Allah, aku menyesal, ya Allah. Teteskan air mata, dosa besar itu. Minal kabair, man taraka salata muta'ammidan, sesiapa yang meninggalkan salat dengan sengaja, faqad kafar, sesungguhnya telah kafirlah dia. Memang di dalam mazhab Imam Syafi'i kita ini Bapak Ibu,
belum sampai ke level kafir yang sebenar-benarnya lah. Nah, tapi dia terjerumus di dalam dosa besar. Hanya dosa besar di dalam mazhab Imam Syafi'i, tak sampai menjadi kafir benar-benaran doh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, dalam mazhab Imam Syafi'i. Mazhab Hanafi itu kafir, benar-benar kafir langsung Bapak Ibu, tinggal KTP-nya aja lagi Islam tuh. Orangnya udah kafir tuh. Tapi mazhab Syafi'i ini Masya Allah, Imam Syafi'i mengatakan belum sampai kepada kafir yang sebenar-benar kafir itu. Hanya saja dia terjerumus ke dalam dosa besar yang wajib dia bertobat. Maka wajib tuh tobat dulu. Aku tidak akan meninggalkan sholatku lagi ya Allah, yang pernah ku tinggalkan ya Allah, dan sholat yang pernah ku tinggalkan ya Allah, aku niat. Sudah taubat tadi kan. Maka plus dengan niat untuk mengqadha sholat tersebut. Dan aku berniat ya Allah, sholat yang pernah ku tinggalkan ya Allah, aku niat mengqadhanya ya Allah. Dah taubat dan ada niat untuk mengqadha. Mati dia malamnya Bapak Ibu, meninggal dunia dia malamnya, Allah maafkan semuanya, lunas. Kan mantap ya Bapak Ibu, kemurahan Allah tuh. Udah taubat ya kan, kemudian niat mengqadha. Ini enggak, baju aja yang bertukar tadinya, masih hijrah pakaian saja. Orangnya yang selama ini meninggalkan sholat enggak pernah taubat dan enggak ada niat qadha. Nah itu kalau meninggal kemana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, wallahu alam bisawab lah. Saya mau bilang neraka nanti tersinggung pula kan begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Wajib tobat dulu. Setelah itu niatkan untuk mengqadhanya. Maaf kata meninggal kita malamnya lunas semuanya Bapak Ibu. Tapi kalau masih Allah beri panjang umur, kesempatan untuk hidup, maka wajib nyicil. Wajib itu. Cicil tuh utang qadha. Nyicil tuh qadha. Ya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Jadi tidak usah jadi beban pikiran Bapak Ibu. Yang penting sudah taubat dari meninggalkan sholat itu, kemudian niat untuk mengqadhanya. Meninggal kita lunas, insya Allah. Kalau taubat kita itu betul-betul ikhlas, diterima oleh Allah, ya kan? Lunas, yang kita tinggalkan itu dimaafkan oleh Allah semuanya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Itu. Tapi kalau Allah beri kesempatan hidup, nyicil lah, bayar hutang itu. Ya. Cara mengerjakannya Pak Ustadz, kerjakanlah menurut waktu yang 5 waktu itu. Ya. Ini Bapak Ibu jangan risih dulu dengan masalah qadha nih. Ya. Ndak pun Bapak Ibu mengqadha kan Bapak Ibu salat sunat juga nya. Ya kan? Makanya saya bilang lebih baik mengqadha. Karena kita ini memang orang yang dulu-dulunya banyak meninggalkan sholat. Sengaja pula lagi tuh ya, dengan melengah-lengahkan waktunya ya. Lalai, maka maksimalkanlah waktu yang ada itu. Zuhur, qadha zuhur. Asar, qadha asar. Sebelum sesudah Pak Ustadz? Ya, sebelum dan sesudah. Niatnya tak payah. Kalau sebelum zuhur sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat. Qadhaan lillahi ta'ala. Dah selesai. Nanti sesudah zuhur sengaja aku sholat fardu zuhur 4 rakaat. Qadhaan lillahi ta'ala. Selesai. Qabliyah ba'diyah Pak Ustaz? Enggak usah lagi, enggak perlu. Udah stop dulu, libur dulu. Salat sunat libur dulu. Ini hari ini saya bilang di sini yang banyak meninggalkan salat dengan sengaja, salat sunat libur dulu. Ya. Ini gunanya kita mengaji ini Bapak Ibu. Berarti kita beramal dengan ilmu, jangan ikut selera kita. Ya, jangan ikut selera kita. Nanti ini mau isyraq Bapak Ibu ganti dengan niat qadha subuh. Pakai kunut Pak Ustaz. Ya sama dengan sholat subuh tadi nih ya. Kunut ya. Sunat apaan kunut tuh di dalam mazhab Imam Syafi'i kita nih. Kunut lah. Saya tidak mau kunut apa. Terserah lah apa-apa dia sunatnya. Tapi nanti sebelum salam sujud sahwi. Itu di dalam mazhab Imam Syafi'i kita. Sujud sahwi. Kalau saya tidak sujud sahwi Pak Ustaz, ya sah aja sholatmu. Tapi kan tidak sempurna. Sholatmu cacat. Di dalam mazhab Imam Syafi'i ya. Karena kunut sunat apaan. Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu. Ya. Baik. Dah paham tuh Bapak Ibu ya? Dah sering saya sampaikan, tetapi kemarin-kemarin itu cuma menyinggung-nyinggung aja baru. Ini kita bahas perkataan ulama setiap 4 mazhab itu. Ya, tentang qadha itu bagaimana? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi asar nanti qadha, sebelum asar qadha, sesudah asar Pak Ustaz qadha juga. Bukannya sesudah asar itu tidak boleh sholat Pak Ustaz. Itu sholat sunat.
Ya, sholat qadha ini tidak ada larangannya Bapak Ibu. Kapan aja boleh. Sholat qadha ini kapan aja boleh. Kapan teringat, kapan mau, kapan lapang waktunya, boleh. Nah, pada duduk-duduk di rumah nonton TV, sholat banyak yang tinggalkan dulunya. Ya, duduk nonton TV itu haram tuh Bapak Ibu. Sholat sunat aja haram, apalagi duduk nonton TV ya Bapak Ibu. Ya, ini yang sengaja nih Bapak Ibu, yang sengaja, yang malas-malasan dulu-dulunya mengerjakan sholat itu. Ya. Karena yang bersengaja meninggalkan sholat itu, dia mesti bersegera, tidak boleh dia melengah-lengahkan waktu yang ada itu. Dicabut sama malaikat nantinya, ya Bapak Ibu. Hutang belum lunas lagi. Bapak Ibu. Ini memang harus kita hati-hati di sini Bapak Ibu. Dan kita banyak yang terjerumus di sini, maghrur, tertipu di sini Bapak Ibu. Sibuklah kita mengerjakan sholat sunat, padahal sholat fardu kita banyak kita tinggalkan dengan sengaja, dan yang lebih parahnya lagi belum pula bertobat lagi Bapak Ibu. Itu. Maka sekarang dah saya sampaikan nih tobat. Ini yang pernah meninggalkan, yang belum bertobat, tobat. Saya ingatkan aja, ya kan? Ustadz, Pak Ustadz, saya kodo juga nya Bapak Ibu. Nampak Bapak Ibu saya sholat isra, duha itu bukan isra, bukan duha, itu qadha itu. Qadha subuh itu. Qadha itu Bapak Ibu. Ada juga Ustadz meninggalkan sholat? Ada saya. Yang sering kali itu subuh saya dulu Bapak Ibu, SD itu. Ya, mulai awal balik lah, subuh paling istiqomah saya itu. Ya. Bapak Ibu ya, paling istiqomah sholat subuh tinggal. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada batas waktu ya untuk qadha, kapan aja boleh. Nah, itu Bapak Ibu. Yang enaknya itu orang yang masih ingat sholat yang dia tinggalkan tuh Pak. Masih ingat dia berapa waktu yang dia tinggalkan. Kemarin dirawat di rumah sakit seminggu. Ya saya tidak sholat, kan ingat dia tuh Pak. Bisa jelas qadhanya tuh Pak. Iko yang dari awal balik nih apa tidak sholat-sholat ya? Sampai umur 50 baru tobat dia. Macam mana ngitungnya itu? Berapa waktu tuh Pak Ustadz? Itu tidak terhitung sama saya lagi tuh Pak Ustadz. Makanya tobat, niat untuk mengqadha. Kalau meninggal lunas. Kalau lah panjangkan umur, nyicil. Bayar utang itu. Tidak pun mengqadha kan Bapak Ibu salat sunat juga. Bagus salat qadha lagi. Kan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan. Ini bagi yang banyak meninggalkan dengan sengaja pula lagi. Itu. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya ulangi lagi yang tadi, balik pada pembahasan kita lagi. Ketika seseorang itu sibuk melaksanakan salat-salat yang sunnah, padahal banyak meninggalkan salat-salat yang fardu dengan sengaja tanpa adanya keuzuran, berarti ia lebih mementingkan yang sunnah daripada yang wajib. Ini Bapak Ibu, ya. Berarti ia mementingkan yang sunnah daripada yang wajib. Bahkan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, menurut Imam Zarkashi, ini ulama-ulama di dalam mazhab Imam Syafi'i semua nih Bapak Ibu. Beliau mengatakan salat sunnah yang dia lakukan itu tidak sah. Sudahlah haram, tidak sah. Itu Imam Zarkashi yang ngomong itu. Di dalam kitab Fathul Mu'in Bapak Ibu. Dalam kitab Fathul Mu'in. Siapa yang tak kenal kitab Fathul Mu'in? Di pondok-pondok dikaji itu Bapak Ibu. Di pondok-pondok pesantren dikaji Fathul Mu'in. Memang kitab mazhab Imam Syafi'i tulen kitab Fathul Mu'in. Ya Bapak Ibu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya bacakan sedikit teks nasnya dari kitab Fathul Mu'in itu. Qala Syekhuna Ahmad bin Hajar Al-Haytami rahimahullahu taala, walladzi yadhharu annahu yalzamu sarfu jami'i zamanihi liqada'i ma 'ada ma yahtaju li sarfihi fi ma la budda minhu wa annahu yahrumu 'alaihi at-tatawwu'u qauluhu wa annahu yahrumu 'alaihi at-tatawwu'u ay ma'a sahhatihi. Ini di dalam kitab Fathul Mu'in khilafan li Zarkashi. Artinya ya, guruku Ahmad bin Hajar berkata, ini sahib kitab Fathul Mu'in ya Bapak Ibu ya, berkata, guruku Ahmad bin Hajar berkata, yang jelas bahwasanya wajib bagi orang yang meninggalkan sholat tanpa keuzuran itu untuk mengatur seluruh waktu luangnya yang ada itu melakukan qadha. Itu yang tanpa uzur ya. Memaksimalkan waktu yang ada, mengatur waktu yang luang untuk melakukan qadha. Selain waktu yang ia butuhkan
untuk seumpama mencari nafkah anak istri itu jangan sampai terganggu. Sibuk-sibuk mengkodo aja ndak kerja dia kan, tapi ndak ada orang model itu Bapak Ibu. Ya. Sibuk mengkodo sampai ndak kerja, ya ndak ada itu Bapak Ibu. Ya. Malas mengkodo yang banyak Bapak Ibu. Ya. Nah, Bapak Ibu yang ini kalau kita ngomong sama orang yang ndak sholat, maaf kata nih Bapak Ibu ya, orang ndak sholat sama sekali, Islam nih ya, tapi ndak sholat. Bapak Ibu, marah dia sama kita Bapak Ibu. Ini saya ngomong kan sama orang-orang yang taat aja nih, orang-orang yang soleh salihah aja nih, ya kan? Kalau kita ngomong sama orang yang tidak sholat sama sekali, marah dia nih Bapak Ibu. Ya, kenapa? Boro-boro kan itu ya kan? Kodo-kodo, ya, yang tunai aja tidak dikerjakan gitu ya kan? Malas saya, apalagi kodo-kodo katanya kan itu, ngamuk dia sama kita Bapak Ibu. Saya ngomong di sini aja nih Bapak Ibu. Nah, kalau jumpa preman tuh bahasa preman pula saya lagi Bapak Ibu. Ya kalau bisa ya 1 waktu dulu lah, ndak bisa 5 waktu 1 waktu dulu zuhur. Tuh kayak gitu ngomong lagi Bapak Ibu. Bisa ngomong sama orang tuh kodo-kodo, azab apa kena tumbuh pula. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya kan? Kalau sama orang yang belum dapat hidayah, belum sholat sama sekali ya ngomongnya setidaknya kalau bisa 5 waktu tuh 1 waktu dikerjakan dulu, entah subuh kan, subuh yang mudah rakaatnya pendek, itu ngomong sama preman kayak gitu Bapak Ibu. Sibuk kodo-kodo haram-haram ya, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi di dalam kitab tadi dikatakan wajib dia tuh meluangkan waktunya, memaksimalkan waktu yang ada, waktu yang luang tuh untuk mengqadha salatnya, kecuali waktu yang dibutuhkan berupa mencari nafkah anak istri, ya. Dan dikatakan di sini Bapak Ibu, wa yahrumu, wa annahu yahrumu alaihi at-tatawwu, dan haram baginya mengerjakan salat sunnah. Dalam kitab Fathul Mu'in, ya, Imam Ahmad bin Hajar Al-Haytami, Imam Ibnu Hajar Haytami mengatakan haram hukumnya, ya. Tapi haram di sini sah, itu kata Imam Ibnu Hajar Haytami. Haram dia melakukan sholat itu, yaitu sholat sunat itu, kalau banyak meninggalkan yang fardu, ya. Tapi sah kalau dia tetap ngotot mengerjakan, sah. Sah berarti tak dapat pahala. Kenapa? Karena haram tadi itu. Walaupun sah, kan haram, tetap haram. Kalau ngotot dia tetap mengerjakan sholat sunnah itu sah, tapi haram. Apa artinya? Ulama sampaikan di sini tak dapat pahala. Untuk apa sholat Bapak Ibu? Sholat sah tapi haram hukumnya, untuk apa? Khilafan li Zarkasi. Kecuali di sini ada perbedaan di dalam pendapat Imam Az-Zarkasi. Imam Zarkasi mengatakan Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ya. Kalau Imam Ibnu Hajar tadi haram, dan kalau dia ngotot mengerjakannya sholat sunnah itu tetap sah. Imam Zarkasi mengatakan tidak sah. Di situ perbedaan 2 pendapat ulama besar di dalam mazhab Imam Syafi'i antara Imam Ibnu Hajar dan Imam Zarkasi. Imam Ibnu Hajar menyampaikan, saya ulang-ulang biar paham Bapak Ibu. Imam Ibnu Hajar tadi menyampaikan salatnya sah, ya, tapi haram hukumnya, tidak dapat pahala kata ulama. Beda sama Imam Zarkasi. Imam Zarkasi mengatakan salatnya tidak sah dan haram hukumnya kalau ngotot juga mengerjakan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini penting nih Bapak Ibu, ya. Jadi jangan kita sampai tertipu sibuk mengerjakan yang sunnah, padahal hutang-hutang kita yang fardu banyak kita tinggalkan dengan sengaja, belum juga kita kodo-kodo, belum juga kita bayar-bayar itu. Ya. Saya kan dah tobat Pak Ustaz. At-taibu kaman la dzambalah. At-taibu minadz dzambi kaman la dzambalah. Orang yang sudah bertobat dari dosanya itu seperti orang yang sudah tidak berdosa lagi. Betul. Tapi pahamilah terlebih dahulu definisi taubat itu apa. Taubat itu fungsinya untuk menghapuskan dosa kita. Itu mudah-mudahan Allah terima. Itu pun kalau Allah terima. Ya kan? Ini pede kali. Saya kan dah tobat. Wah, pede kali. Ya. Kamu yakin diterima? Nah. Ya kan? Itu jangan terlalu pede, enggak boleh juga. Tapi kita berharap itu diterima. Jangan putus asa, enggak boleh pula, Ibu. Ya. Jadi fungsi tobat itu menghapuskan dosa, bukan menggugurkan kewajiban sholat. Pahami itu betul-betul. Tobat itu menghapuskan dosa kita kalau diterima, bukan menggugurkan kewajiban sholat yang kita tinggalkan. Walaupun tobat, kewajiban sholat itu belum gugur,
tetap wajib kita melakukan sholat itu. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau enggak, nama kita masih tertera itu Bapak Ibu di catatan malaikat. Tarikus sholat, pernah meninggalkan sholat, si fulan. Di mana tempatnya Bapak Ibu? Sering saya sampaikan dah ini, ya. Wadin fi jahannam, ada salah satu lembah di dalam neraka jahanam Bapak Ibu, yang mana lembah-lembah yang lain di dalam neraka jahanam itu juga meminta perlindungan kepada Allah, ya. Saking panasnya lembah Wadin yang satu ini, apa namanya? Ghoyah. Lembah Ghoyah. Lembah Ghoyah ini lembah paling dahsyat nih Bapak Ibu di dalam jahanam itu Bapak Ibu. Lembah-lembah yang lain di dalam neraka jahanam itu meminta perlindungan kepada Allah dari panasnya lembah Ghoyah ini Bapak Ibu. Di dalam lembah Ghoyah inilah orang-orang yang meninggalkan sholat itu didera, diazab, disiksa. Satu waktu saja dia meninggalkan sholat dengan sengaja itu Bapak Ibu, dia disiksa, didera di dalam lembah Ghoyah itu selama satu hukubah. Satu hukum 80 tahun akhirat. Satu hari akhirat 1000 tahun dunia. Maka betul-betullah kita tanamkan rasa cinta kita kepada salat yang fardu nih Bapak Ibu, salat yang 5 waktu. Tanamkan rasa cinta untuk mengerjakan salat yang 5 waktu ini kepada anak cucu cicit kita Bapak Ibu. Ya. Ini kalau lah banyak betul ditinggalkan tuh Bapak Ibu, susah mengkodolnya. Nah, tapi jangan terbebankan ya, dah saya sebutkan tadi caranya kan begitu. Anak-anak kita yang baru balik itu Bapak Ibu, tanamkan betul-betul kecintaannya terhadap sholat 5 waktu itu. Jangan dia melengah-lengahkan meninggalkan. Nanti kalau udah banyak payah nanti. Kan itu ceritanya. Menabung kita namanya itu. Menabung enggak namanya Bapak Ibu. Mesti kita bayar tuh. Mesti kita lunaskan tuh. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, satu pembahasan lagi tentang qadha juga. Kalau Bapak Ibu mengqadha salat yang jahar, maghrib, isya, subuh, di waktu-waktu yang sir, seperti di waktu zuhur, asar kan itu cara pengerjaannya seperti apa bacaannya Pak Ustadz? Itu kan perlu juga saya sampaikan, saya utarakan, yaitu mengikut waktu di saat itu. Nah, itu di dalam kitab Syarah Yaqut Nafis dikatakan Bapak Ibu, mengikut waktu pada saat itu. Jadi kalau Bapak Ibu mengerjakan qadha yang jahar, qadha salat yang jahar, umpamanya salat maghrib, ya, Bapak Ibu kerjakan di waktu sir, di waktu asar umpamanya. Itu cara pembacaannya seperti salat asar, tidak perlu dijaharkan. Mengikut waktu yang ada itu. Atau sebaliknya, Bapak Ibu mengqadha salat-salat yang sir di waktu yang jahar. Zuhur umpamanya di waktu isya, maka boleh dijaharkan baca ada pada saat itu. Itu dikatakan di dalam kitab Yaqut Nafis Bapak Ibu, Syarah Yaqut Nafis. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian selanjutnya yang keempat, sesuaikan dengan janji kan itu. Yang keempat mazhab Hambali. Ya, mazhab Hambali. Memang di mazhab Syafi'i kita berpanjang lebar sedikit Pak, karena mazhab kita mesti kita pahami betul-betul bab qadha itu. Ya. Kemudian yang keempat mazhab Imam Ahmad bin Hambal atau Hambali. Saya kutip perkataan daripada Imam Ibnu Qudamah, ulama terkemuka, tokoh besar di dalam mazhab Imam Hambali, Ibnu Qudamah, ya. Yang menjadi salah satu rujukan ulama di dalam mazhab Hambali tentunya, ya. Menuliskan di dalam kitabnya, "Idza kasuratil fawaitu alaihi." Ya, yatasyaghal bil qada ma lam yulhiqhu masyaqqatun fi badanihi aw malihi. Berkata Imam Ibnu Qudamah, ya, bila salat yang ditinggalkan terlalu banyak, sudah tak terhitungkan lagi, maka wajib dia menyibukkan dirinya semata-mata untuk mengqadhanya selama tidak menjadi mudarat bagi dirinya. Jangan sampai tidak makan, tidak minum gara-gara sibuk mengqadha. Tidak ada, tidak Bapak Ibu. Ya, kalau ada orang itu mantap dia tuh, sampai tidak sempat makan dia lagi sibuk mengqadha jadi kan. Tidak ada tidak Bapak Ibu. Ya. Tapi ulama itu luar biasa, ya, menenggangnya luar biasa Bapak Ibu. Tapi jangan sampai memudaratkan diri. Waktu makan, waktu kerja, jangan terganggu waktu aktivitas yang wajib juga untuk kita cari. Nafkah kan wajib, Bapak Ibu. Kerja untuk anak istri kan begitu. Nah, makan minum tuh kewajiban juga, itu perut kita ada haknya. Jangan sampai tak tidur-tidur karena mata ada haknya kata Nabi kan begitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala.
Nah, begitu pula, itu tadi di dalam kitab Al-Mughni ya Bapak Ibu ya. Imam Ibnu Qudamah di dalam kitab Al-Mughni jilid 1 halaman 435. Hambali ya, sholat yang sudah banyak sekali kita tinggalkan, dah tak terhitung lagi. Maka wajib kita menyibukkan diri semata-mata untuk mengqadha. Jangan kerjakan yang sunnah. Ya, jangan kerjakan yang sunnah. Rugi Bapak Ibu, rugi. Percayalah sama saya nih Bapak Ibu. Nanti di akhirat nanti ingatlah kata saya nih. Nampak di sana tuh Bapak Ibu. Kalau sini nih ya tahiyatan ndak Ustaz. Nah, ya kan nanti ya tengok Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Imam Al-Mardawi, ya, salah satu ulama mazhab Hambali menuliskan di dalam kitabnya, "Waman fatathu salawatun", sesiapa yang telah terlewat darinya mengerjakan salat, ya, salat yang sudah banyak ditinggalkan, lazimahu qada'uha, wajib atasnya mengqadha saat itu juga, alal faur. Di dalam kitab Al-Insaf jilid 1 halaman 442. Ini Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu. Bapak Ibu, kalau Allah mudahkan rizki, ya, berangkat ke tanah suci, ya kan, entah haji entah umroh, kalau sekira-kiranya Bapak Ibu banyak meninggalkan sholat dengan sengaja, ya, tanpa adanya keuzurannya, dengan malas-malasan lah gitu ya kan, maka jangan lagi Bapak Ibu sibuk qobliyah, ba'diyah, sibuk sunat isra, duha, tahajud, qiyamul lail di tanah haram sana, rugi. Dah, mulai dari Madinah start Bu, Masjid Nabawi start qadha. Start di situ qadha. Dengarlah ya anjuran saya ini Bapak Ibu. Enggak rugi Bapak Ibu. Start qadha dari Masjid Nabawi. Salat satu waktu di Masjid Nabawi setara dengan 1000 waktu di tempat yang lain. Kecuali Masjidil Haram, kecuali Masjidil Aqsa. Itu dikecualikan lagi, beda-beda itu Bu. Pak, beda-beda. Ya kita berharap kalau hitung-hitungan matematikanya itu kan, kalau satu waktu zuhur kita qadha, udah setara dengan kita mengqadha 1000 waktu zuhur. 1000 waktu zuhur. Nah, itu kan hitung-hitung matematikanya Bapak Ibu. Jangan pula hitung-hitung Bapak Ibu ke sana, itu enggak ikhlas sama itu. Dihitungnya itu, iya, enggak perlulah ya. Kita berharap kan boleh kita rojak, berharap kepada Allah, ya kan? Mudah-mudahan lunas pula 1000 waktu itu kan yang kita tinggalkan itu kan itu. Padahal kita mengqadha satu waktu pas itu. Kalau 5 waktu kita kerjakan di Masjid Nabawi itu Pak, 5000 waktu. Satu waktu kita kerjakan di sana setara dengan 1000 waktu di tempat yang lain kecuali Masjidil Haram, Masjid Aqsa. Itu Pak. Kalau 5 waktu kan setara dengan 5000 Pak. 5 waktu sehari baru tuh Pak. Sehari kita baru tuh dah tertunaikan 5000 waktu Pak. Kalau hitung-hitungnya Pak, kalau hitung-hitungnya kan begitu. Nanti sampai pula ke tanah haram, ke Masjidil Haram. Salat satu waktu setara dengan 100.000 waktu di tempat yang lain. Itu. Kecuali Masjid Nabawi, Masjid Aqsa. Kalau Masjid Aqsa itu 500 Pak. 500 Masjid Aqsa. 500 satu waktu setara dengan 500 waktu. Bapak Ibu mengqadha satu waktu sholat saja di tanah haram itu, ya, di Masjid Haram itu, di mana aja lah pokok dalam masjid tuh, ya. Pokok selagi di tanah haram, kata Imam An-Nawawi rahimahullah, dapat pahala keutamaan sholat itu. Satu waktu setara dengan 100.000 waktu. Kalau Bapak Ibu qadha satu waktu subuh, ya, itu setara dengan mengqadha 100.000 waktu subuh. 100.000 waktu subuh yang pernah Bapak Ibu tinggalkan. Itu butuh umur berapa tahun Bapak Ibu untuk mengerjakan 100.000 waktu sholat? Coba yang jago matematika. Butuh berapa tahun itu umur kita mengerjakannya? Luar biasa Bapak Ibu. Maka saya katakan itu termasuk rahasia-rahasia yang luar biasa, yang jangan kita tinggalkan kesempatan itu. Kesempatan emas, kesempatan yang luar biasa. Allah beri kesempatan pergi haji, umroh, qadha salat Bapak Ibu di situ semua. Dan jatuh pula gelasnya ini, ya Bapak Ibu. Nah, ini serius nih Bapak Ibu, jangan rugi Bapak Ibu. Saya alhamdulillah ini bukan menceritakan apa enggak Bapak Ibu. Nah, ada sunat-sunat dari Bapak Ibu. Ada sunat-sunat. Ada sunat-sunat. Qadha qabliyah ba'diyah. Qadha 5 waktu qadha. Mana tahu ada juga salat yang udah saya kerjakan tapi enggak sah.
Saya itu pula pemikiran saya tuh Bapak Ibu. Mana tahu ada pula sholat yang sudah saya kerjakan tapi tidak sah Bapak Ibu. Kita kan tidak tahu itu. Entah kita lupa Fatihah, entah apa kan itu. Entah bacaan Fatihah kita salah-salah, semillah, alhamdulillah, mustaqim. Itu membatalkan sholat semua tuh. Itulah yang kita harapkan tadi itu Bapak Ibu. Mudah-mudahan lunas di situ. Kan begitu Bapak Ibu. Harus cerdas beramal Bapak Ibu. Jadi sunat gimana nanti ini Pak Ustadz? Nggak usah sunat lagi. Yang banyak meninggalkan sholat, meninggalkan dengan sengaja, malas-malasan dulu-dulunya, dan apalagi baru-baru hijrah, tinggalkan sunat dulu, libur sunat dulu. Jangan kerjakan yang sunat haram. Nanti Isra ini ganti dengan subuh. Terus gimana pahala sunat saya tidak dapat lagi Pak Ustadz? Jangan sesekali kita membandingkan yang sunat dengan yang fardu. Dalam hadis qudsi Rasulullah menyampaikan firman Allah Subhanahu wa taala, tidak ada pahala amal ibadah yang setara nilainya kata Allah dengan amal ibadah yang aku fardukan. Itu yang paling luar biasa pahala yang fardu itu Bapak Ibu. Jadi mengenai hadis qudsi ini para ulama berpendapat bahwasanya Bapak Ibu, yaitu kalau kita sudah qadha tidak perlu lagi yang sunat, otomatis sudah dapat pahala yang sunnah itu. Itu Bapak Ibu. Qobliyah ba'diyah nanti nih zuhur nanti gantilah dengan qadha zuhur. Sebelum dan sesudah itu boleh dikosor 2 rakaat. Anda boleh dong. Dikosor ya enggak boleh dong. Tetap 4 juga. Jangan dikosor-kosor enggak boleh dong. Bukan musafir dong. Bapak Ibu, tetap 4. Nanti qobliyah ba'diyah zuhur saya gimana Pak Ustaz? Tak perlu. Sudah dapat pahala qobliyah ba'diyah. Sudah dapat. Pahala qobliyah ba'diyah dapat, hutang sholat zuhurnya pun lunas. Itu Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Saya kodonya 5 waktu sehari semalam aja lah Pak Ustaz. Saya kodo tuh yang besok-besoknya enggak lagi deh Pak Ustaz. Itu enggak boleh juga tuh. Kodo terus itu Bapak Ibu. Sampai kapan Pak Ustaz? Sampai kita merasa sudah lunas. Sampai merasa sudah lunas. Tidak perlu Bapak Ibu khawatir. Jadi tidak bisa lah saya sholat sunat. Kan dah saya bilang tadi. Jangan balik-balik juga ke situ pembahasannya lagi. Tidak ada tandingannya. Pahala yang fardu daripada yang sunnah itu. Buat qadha dapat pahala sunat gratis. Bapak Ibu meninggalkan puasa Ramadan kemarin. Qadha di puasa 6. Niat apa? Niat puasa 6 apa niat qadha Ramadan? Niat qadha Ramadan, pahala puasa 6 dapat enggak? Dah dapat. Pas pula di puasa Senin, sunat Senin dapat enggak? Dapat juga pahala puasa Senin tuh. Dilibasnya semua tuh gara-gara ibu mengqadha yang fardu itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang fardu-fardu ini qadha nih Pak. Zakat tahun kemarin sebenarnya dia dah wajib mengeluarkan zakat, mampu dia nih mengeluarkan zakat, tapi tidak dikeluarkannya dah tahun kemarin. Tahun ini dia mampu untuk membayar qadha. Zakat pun sama, qadha. Tahun kemarin tidak dibayar nih, padahal mampu nih Kalau tidak mampu ini untuk apa dibayar Pak? Gitu. Padahal mampu dia, tidak dibayarnya. Mungkin ada keperluan yang lain atau dia sengaja tidak menganggap penting yang namanya zakat. So tahun ini, atau kapanpun dia teringat, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, mampu dia untuk membayarnya qadha itu. Qadha tuh Bapak Ibu. Zakat tuh di qadha tuh. Sama juga artinya. Puasa sama. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, intinya itu tadi, kalau Bapak Ibu jalani sesuai dengan tuntunan fikihnya tadi itu, insyaallah tidak akan terbebani Bapak Ibu. Enggak pun Bapak Ibu mengqadha kan Bapak Ibu salat sunat juga. Makanya utamakan salat qadha bagi mereka yang banyak meninggalkan dengan sengaja. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini dululah pembahasan kita. Alhamdulillah selesai itu perkara-perkara yang penting yang wajib kita ketahui di dalam salat. Habis insyaallah di pertemuan akan datang pembahasan yang lain lagi. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Ma taufiq illa billah, alaihi tawakkaltu, ilaihi unib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.